Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa-siswi hebat. Bersama dengan Bu Irma, kita akan belajar tentang luas permukaan kurva dengan menggunakan integral. Matematika pasti bisa. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari integral tak tentu dan integral tertentu. Luas di antara dua kurva, luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva misalkan fx dan gx. Jika gx terletak di atas kurva fx, maka misalkan gambarnya adalah dua parabola di mana G yang warna hijau ini terletak posisinya di atas. Lihat daerah diarsir, ketika daerah diarsir, dia posisinya si G itu ada di atas. Kemudian yang warna ungu ini ada di bawah yaitu punyanya fx. Dan ini juga sama, lihat daerah diarsirnya, pada daerah diarsir, warna hijau ada di atas, warna ungunya ada di bawah, di mana hijau itu adalah punyanya GX, warna ungu adalah punyanya FX. Di mana daerah diarsir itu dibatasi oleh yang titik-titik potong dari kedua kurva tersebut, yaitu si C dan si D. Ini juga sama ya, titik potong dari kedua kurva, yaitu si C, si D. Maka luasnya adalah integral dari C sampai D dengan fungsinya, fungsi atas dikurangi fungsi bawah. Dalam hal ini, pada contoh grafik ini G yang ada di atas, fx-nya ada di bawah. Atau bisa juga nih kita menggunakan cara cepat. Ini rumusnya. Nah, untuk mendapatkan A dan D diskriminan, caranya sedikit berbeda, yaitu dengan mencari fx sama dengan gx, nanti akan dapat persamaan baru. Disitulah nanti kita bisa dapatkan A, B, dan C, dan juga diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4AC. Contoh yang keempat, luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X dikurangi 1 dan kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, karena kita tidak tahu nih grafiknya seperti apa dan batasannya di mana, karena sebelumnya kan harus ada batasannya C sampai D, sedangkan di sini tidak ditertera, batasannya tidak ada. Cara untuk menyelesaikan ini banyak sekali caranya. Nah, cara yang pertama yaitu kita harus pastikan dulu kurva mana yang ada di atas, kurva mana yang ada di bawah. Caranya apa? Kita gambar. Kita gambar kurva Y sama dengan X dikurangi 1 dengan cara mencari tipot sumbu X dengan Y sama dengan 0 atau tipot sumbu Y dengan X sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, kita masukkan, diperoleh Y sama dengan min 1. Ketika Y sama dengan 0, kita peroleh X-nya adalah 1. Kemudian kita gambarkan juga untuk kurva Y sama dengan X kuadrat min 5X ditambah 4. Kita cari tipotnya, lalu kita dapatkan X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Jadi titik potong terhadap sumbu X-nya ada X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Dan juga titik potong dengan sumbu Y dengan X sama dengan 0. Kita substitusi, dapatlah Y sama dengan 4. Kita gambarkan untuk kurva Y X sama dengan min 1. Dia melalui X-nya 1 dan Y-nya min 1. Kita tarik garis, maka ini adalah persamaan Y sama dengan X dikurangi 1. Lalu untuk kurva Y X kuadrat dikurangi 5X tambah 4, karena dia berbentuk parabola, dia melewati X sama dengan 1 dan X sama dengan 4, titik potongnya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y di titik 0,4. Nah, sehingga kita dapatkan luas daerah yang dibatasi oleh kedua kurva ini adalah luas daerah yang diarsir berikut. Nah, permasalahannya sekarang kita belum tahu batasan dari daerah yang diarsir ini. Yang baru kita ketahui ini kita dapatkan adalah 1 ya. Kalau lihat dari gambar, di sini adalah 1 merupakan titik potong keduanya. Tapi yang berikutnya kita nggak tahu batasannya. Untuk itu, kita harus cari lagi batasannya. Nah, untuk mencari batasan, maka batasan itu merupakan titik potong dari kedua kurva. Nah, titik potong kedua kurva caranya dengan membuat kita samakan bahwa Y sama dengan X dikurangi 1 dengan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X tambah 4. Sehingga kita dapatkan X kuadrat dikurangi 5X tambah 4 sama dengan X dikurangi 1. Lalu kita pindah ruaskan sehingga kita dapatkan X kuadrat min 5 dikurangi X berarti min 6X
ditambah 4, min satunya pindah jadi plus, jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, kita cari ya akar-akarnya, bisa dengan memfaktorkan, bisa juga dengan rumus ABC. Kita dapatkan X dikurangi 1 dikali X dikurangi 5. Dapatlah X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Sehingga ternyata batasannya adalah 1 dan di sini adalah 5. Sehingga luasnya menjadi 1 sampai 5. Nah, fungsi atasnya sekarang adalah yang linier nih, X dikurangi 1. Dikurangi fungsi yang bawahnya. Fungsi bawahnya adalah yang kuadrat. X kuadrat dikurangi 5X tambah 4. Lalu kita sederhanakan dulu ya yang di dalam. Kita buka kurungnya. Kita dapatkan integral dari 1 sampai 5 negatif X kuadrat ditambah 6X min 5. Lalu kita integralkan, negatif dari X kuadrat itu adalah negatif sepertiga X pangkat 3, 6X diintegralkan jadi 3X kuadrat, min 5 diintegralkan jadi min 5X, dengan batasannya 1 sampai 5. Lalu kita masukkan, kita substitusi batas atasnya, yaitu 5, dikurangi, sekarang kita hitung yang batas bawahnya. Lalu kita sederhanakan, sehingga dapatlah, kita samain ya penyebutnya, jadi 25/3 dikurangi min 7/3. Min ketemu min, jadi plus 25 ditambah 7, hasilnya 32/3 atau 10 2/3 satuan luas. Kita akan gunakan cara yang kedua. Kita bisa menggunakan rumus luas ini karena luas daerah yang dicari adalah luas daerah dari kedua kurvanya penuh dari batasan-batasannya. Nah, caranya, jadi tanpa menggambar, kita bisa langsung menggunakan rumus L sama dengan D akar D per 6A kuadrat. Untuk mendapatkan nilai A dan D, kita bisa memperoleh dari Gx sama dengan Fx. Nanti kita akan dapatkan suatu persamaan baru yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Yaitu X kuadrat dikurangi 5X tambah 4 sama dengan X dikurangi 1. Kita anggap ini adalah G, ini adalah F ya. Lalu kita pindah ruaskan semuanya. Nanti kita sederhanakan jadi X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 6, dan C-nya adalah 5. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai D. D-nya rumusnya kan B kuadrat min 4AC. Di mana B-nya adalah negatif 6 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 1 dikali 5. Hasilnya adalah 36 dikurangi 20, yaitu 16. Nah, kita bisa langsung nih cari L sama dengan D akar D per 6A kuadrat. Jadi D-nya tadi adalah 16 akar 16 per 6 dikali A. A-nya ini sini, 1 kuadrat. Jadi 16 dikali 4 per 6, 32/3 atau 10 2/3 satuan luas. Hasilnya akan sama dengan hasil yang kita dapatkan tadi. Contoh yang kelima, mencari luas daerah diarsir pada kurva berikut ini. Kita perhatikan, kurva ini juga daerah yang diarsirnya dibatasi oleh dua kurva, ya, kurva parabola dan kurva linier. Tapi ada perbedaannya. Di sini yang diarsir hanya beberapa bagian saja, tidak semua bagian. Berbeda dengan contoh keempat tadi. Nah, perbedaan ini akan mempengaruhi dari cara cepat tadi. Jadi yang cara cepat L sama dengan D akar D per 6A kuadrat itu tidak bisa kita terapkan di soal ini. Jadi yang rumus cepat tadi bisa kita gunakan kalau mencari luas daerahnya dari keseluruhannya, baru bisa kita gunakan. Untuk itu, kita cari dulu batasannya nih. Ternyata kan belum ada batasannya, maka kita cari batasannya 0 sampai berapa. Kita cari titik potong atau batasan dari kedua kurva tersebut. Kita buat kurvanya, kita samakan ya, Y sama dengan X sama dengan 6 dikurangi X kuadrat. Kita pindah ruaskan menjadi X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Lalu kita cari akar-akarnya dan kita dapatkan X-nya itu adalah negatif 3 atau X sama dengan 2. Nah, artinya titik potongnya di sini adalah dengan X min 3 dan di sini adalah dengan
2. Yang kita pakai 2 karena daerah yang diarsirnya hanyalah yang ada di sini saja ya. Jadi batasannya kita mulai dari 0 sampai 2. 0 sampai 2 fungsinya sekarang fungsi yang di atas. Fungsi yang di atas dari daerah diarsir itu adalah kurva parabola yaitu 6 dikurangi X kuadrat. Lalu kurva yang bawahnya itu adalah Y sama dengan X. Nih X saja ya, dikurangi X. Kita buka kurungnya menjadi negatif X kuadrat dikurangi X ditambah 6 dengan batasannya 0 sampai 2. Kita cari integralnya negatif X kuadrat jadi min sepertiga X pangkat 3, negatif X diintegralkan jadi min setengah X kuadrat. Integral dari 6 yaitu 6X dengan batasannya 0 sampai 2. Kita masukkan batas atasnya 2, lalu kita masukkan batas bawahnya yaitu 0. Kita hitung masing-masing menjadi min 8/3 dikurangi 2 ditambah 12 dikurangi 0. Kita samakan penyebutnya sehingga menjadi 7/3 satuan luas. Contoh yang keenam, perhatikan di sini kita mencari luas daerah di antara dua kurva parabola di mana kurva ungu terletak ada di atas posisinya, kemudian kurva merah posisinya ada di bawah. Hanya saja di sini kita tidak tahu nih batasannya sampai mana kita mau menghitung. Untuk itu, kita cari dulu batasan dari kedua titik potong kurva tersebut. Kita cari batasannya dengan membuat F sama dengan G. Ya, fx sama dengan gx. Kita anggaplah ini adalah fx, ini adalah gx, sehingga x kuadrat dikurangi 2x tambah 1 sama dengan 5 dikurangi x kuadrat. Kita pindah ruaskan, yang 5 dikurangi x kuadrat, 2x, lalu min 2x, lalu 1, 5 pindah jadi negatif, jadi 1 dikurangi 5 jadi negatif 4 sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah, semuanya bisa kita bagi dengan 2 ya, menjadi X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 0. Lalu kita cari akar-akarnya dengan cara memfaktorkan, sehingga kita dapatkan batasannya adalah min 1 dan 2. Luasnya integral dari negatif 1 sampai 2 dengan fungsi atas yang warna ungu yaitu 5 dikurangi X kuadrat dikurangi fungsi yang di bawah yaitu yang berwarna merah X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Kita buka kurungnya sehingga kita dapatkan, lalu kita cari integralnya. Integral dari min 2x kuadrat adalah min 2/3 x pangkat 3. Integral dari 2x adalah x kuadrat dan integral dari 4 adalah 4x. Dengan batasannya min 1 sampai 2. Kita masukkan batas atasnya, lalu kita masukkan batas bawahnya yaitu negatif 1. Kita sederhanakan dengan cara menyamakan penyebutnya, lalu kita dapatkan adalah 20/3 dikurangi negatif 7/3. 27 dibagi 3 jadi 9 satuan luas. Kita perhatikan bahwa luas daerah yang diarsir pada dua kurva ini itu adalah luas daerah yang penuh ya seluruhnya. Maka kita bisa menggunakan rumus ini, A/6 kali D dikurangi C pangkat 3. Cara yang kedua, kita cari batasannya. Karena kita butuh batasan untuk C dan D tadi, masih cara yang sama ya. Tadi kita dapatkan C-nya itu min 1 dan D-nya adalah 2. Lalu dari sini kita peroleh juga A-nya adalah 2, B-nya negatif 2, dan C-nya adalah negatif 4. Maka kita dapatkan L sama dengan A/6 mutlak dari D dikurangi C pangkat 3. Ingat ya, luas tidak boleh negatif, makanya kenapa pakai mutlak. Kita dapatkan A-nya sama dengan 2, D-nya sama dengan 2 dari batasan, C-nya adalah negatif 1. Sehingga 2/6 kali 2 dikurangi min 1 dimutlakkan pangkat 3. Lalu kita dapatkan 1/3 dikali 3 pangkat 3 menjadi 9 satuan luas. Yang hasilnya sama dengan cara pertama yang kita kerjakan tadi.
Demikian yang bisa saya sampaikan, ilmu yang sejati seperti barang berharga lainnya tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu harus selalu disertai doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika pasti bisa.